Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, kita akan melanjutkan di playlist dasar-dasar pemrograman Visual Basic Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat tombol ekspor data atau download data menggunakan script atau coding Visual Basic Excel. Tapi sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapatkan info terbaru atau pembelajaran terbaru dari channel ini. Klik like apabila suka dan klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Yang akan kita buat adalah tombol ekspor data. Tapi sebelum kita membuat tombol ekspor data, kita akan mensimulasikan bagaimana cara kerja tombol ekspor data yang akan kita buat dengan Microsoft Visual Basic Excel ini. Yang pertama, simulasi yang pertama, kita akan mengcopy jumlah tabel yang ada pada file kita. Di sini saya sudah sediakan file dengan tabel nomor, nama, jenis kelamin, kelas ya. Setelah diblok atau dipilih, lalu simulasi yang kedua kita akan pilih copy. Lalu simulasi ketiga kita akan menambah file baru seolah-olah membuat new file. Simulasi keempat yaitu seolah-olah kita mempaste si kopian dari sheet induk kita. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini nanti. Simulasi kelima yaitu kita simpan file ini. Yang akan kita simpan. Nah, simulasi keenam kita akan membuat folder. Nama foldernya adalah file export. Kebetulan saya sudah buat. Yang simulasi selanjutnya yaitu merubah namanya menjadi format download. Terus simulasi yang terakhir adalah simpan. Dan yang paling terakhir adalah close. Nah, itu simulasi yang akan kita jalankan atau flow yang akan kita jalankan, tombol ekspor yang akan kita buat pada saat ini. Oke, mari kita buat teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah membuat tabel dan tombol dengan shapes, dengan tulisan atau nama, caption, ekspor data. Klik developer lalu klik Visual Basic ke modul 1. Kalau belum ada modul silahkan klik kanan lalu insert modul. Tulis coding seperti ini. Sub export data. Kita akan membuat perintah ekspor data. Selanjutnya kita akan buat ketika coding kita error ya. On error resume next. Setelah itu kita akan mendeklarasikan worksheet, workbook dan tempat penyimpanannya. Kita akan mendeklarasikan tempat penyimpanannya atau patch penyimpanannya. Kita jadikan string ya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan kelas KLS, jadikan string pula. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan simulasi pertama, yaitu kita akan memilih sheet yang akan kita copy dulu. Pada kesempatan kali ini adalah sheet 1 ya. Kita aktifkan. Selanjutnya kita akan mengset variabel WS dan WB-nya. Kita set dulu, set WS sama dengan aktif sheet. Mana nih aktif sheet? Kita akan set WB-nya sama dengan workbook
titik add, menambah file baru, lalu kita pilih Excel WBA T worksheet. Oke. Selanjutnya kita akan men-set patch-nya atau penyimpanannya. App patch sama dengan this workbook titik patch. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat copy data. Nah, copy data karena kita akan mengcopy data dari sini sampai ujung nih, dari A5 sampai D27. Kita kembali ke codingan A5 sampai dengan D27. Titik copy. Kalau sudah, kita akan men-set atau mensimulasikan bagaimana si Excel ini mengcopy data dari A5 sampai D27 ya. WB sheet 1 rank, kita kopikan ini, kurung tutup, titik paste spesial, paste titik 2 sama dengan XL. Nah, yang pertama kita akan mempaste kolom dan kolom, lebar kolomnya ya. Pilih kolom width XOS kurang XL paste kolom width. Nah, yang kedua kita copy aja dari sini sampai sini. Yang kedua kita akan mempaste nilainya atau isi dari si tabelnya. XL paste values. Kita copy lagi. Yang ketiga kita akan mempaste formatnya agar tampilannya sama seperti ini, sama seperti tabelnya. XL paste format. Nah, selanjutnya kita akan memberikan judul pada A1 ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi kita copy dari sini sampai sini, paste di sini, ganti A1 sama dengan, atau di sini titik value sama dengan, saya pengen judulnya format data siswa, format download data siswa. Kebalik, format download data siswa. Oke, kalau sudah, kita copy yang pada bagian format yang ini, kita copy, pindah ke sini. Pada bagian rank kita rubah jadi A5 saja, agar si kopian ini dimulai dari A5 ya, sesuai dengan ini. Nah, kalau sudah, kita akan bekerja di sheet barunya. Pada sheet barunya, WB atau workbook titik sheet 1 titik name, saya pengen namanya yaitu export. Nama sheetnya export ya. Selanjutnya kita buat on error resume next. Kita buat selanjutnya setelah di copy. Jadi setelah pilih ini lalu di copy, di paste di halaman baru, saya tidak pengen ada pemberitahuan. Jadi application titik
cut copy model, kita pulsekan. Pulse. Terus saya akan men-set menjadi sheet 1 di halaman Excel barunya. Kita buat seperti ini, set WS sama dengan worksheet kurung tutup kurung buka sheet 1. Nah, selanjutnya kita akan men-save si file barunya yang sudah ada formatan dari copy paste file induknya. Caranya kita buat active workbook titik save as. Setelah save as, kita buat file name titik 2 sama dengan fpath dan tanda kutip file export, tanda kutip lagi, slash tanda kutip, dan lagi tanda kutip lagi format. Ini nama filenya, format download, tanda kutip lagi, dan KLS dan tanda kutip lagi, strip tanda kutip lagi, dan format kurung buka date, koma tanda kutip DDMMYY. Ini untuk tanggal. Dan lagi format lagi kurung buka time, koma tanda kutip HMM, hour menit. Ini tanda kutipnya kurang 1, dan lalu tanda kutip lagi titik XLSX. Ini untuk formatnya. Oke, kalau sudah, selanjutnya active workbook titik close save change. Mana nih? Save change titik 2 sama dengan true. Mana nih? True. Selanjutnya, setelah semuanya berjalan, kita akan membuat pemberitahuan bahwa sukses ya. Kita buat dengan message box, data berhasil diekspor. Silahkan cek di folder ekspor. Kita buat 64, headingnya kita buat sukses ekspor. Nah, selanjutnya kita akan membuat foldernya. Kita akan membuat folder ekspornya. Kita gunakan perintah ini, make_dir atau make directory this workbook titik path dan tanda kutip slash tanda kutip dan tanda kutip file export, tanda kutip dan tanda kutip lagi slash lagi tanda kutip. Ini ada error, kenapa? Ada tanda kutipnya harusnya 2. Dan yang terakhir adalah on error go to 0. Oke, sudah, kita coba simpan, lalu kita akan masukkan ke tombol ekspor datanya. Sign makro, pilih ekspor data, lalu oke. Kita coba klik. Nah, di sini masih ada error. Active workbook close save. Kurang S di sini, teman-teman. Save change harusnya. Kita oke, kita klik
Nah, sudah berjalan. Sukses ekspor, data berhasil diekspor. Silakan cek folder ekspor. Kita cek folder ekspornya. Di sini ada. Nah, sudah ada teman-teman. Sekarang file ekspornya kita hapus dulu semua. Di sini ada di aplikasi data siswa, folder file ekspor masih kosong. Kita akan coba ekspor. Klik ekspor. Data berhasil diekspor, silahkan cek folder ekspor. Kita cek. Nah, di sini ada satu file namanya format download. Kita buka. Nah, sudah sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Format download data siswa, di sininya tabelnya sesuai dengan data induk kita. Oke, kita simpan. Kita sudah berhasil membuat ekspor data. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat format import data. Jadi dari file Excel lain, datanya akan kita masukkan ke file Excel yang ini. Oke teman-teman, tetap semangat mengikuti tutorial-tutorial seputar Visual Basic Excel yang ada di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Yang terakhir sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.